Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan tema komunikasi formal kelas perbankan syariah 1B yang beranggotakan Bimantoro Adi Surosaputra dengan NIM 215231047, Isnan Syah Rahmat Hidayat dengan NIM 215231058, Tasha Al-Faiz Fahrizi dengan NIM 215231068 dan Reno Albanire 215231075. Pengertian komunikasi formal adalah suatu proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif. Berdasarkan struktur organisasi oleh pelaku yang berkomunikasi sebagai petugas organisasi dengan status masing-masing yang tujuannya menyampaikan pesan yang terkait dengan kepentingan dinas. Suatu komunikasi juga dapat dikatakan formal ketika komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan struktur organisasi. Ciri-ciri komunikasi formal adalah: A. Urutan pembicaraan diatur oleh protokoler. B. Tempat dan waktu pelaksanaan telah ditentukan. C. Kesempatan berbicara diatur oleh protokol secara bergiliran. D. Objek pembicaraannya tentang masalah organisasi. E. Setiap peserta yang mengemukakan pendapat harus menghormati hierarki organisasi. F. Setiap peserta harus menghormati hasil keputusan organisasi walaupun tidak sependapat. G. Menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami. H. Adapun notulen dan kesimpulan hasil pertemuan. Adapun pola komunikasi formal dalam organisasi adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi antar karyawan. Pola komunikasi ini merupakan pola komunikasi formal dalam organisasi. Polanya adalah komunikasi secara horizontal, di mana seorang karyawan berkomunikasi dengan karyawan lainnya. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan permasalahan seputar dunia pekerjaan dan mencari solusinya. Pola komunikasi formal yang dimaksud dalam karyawan memiliki komunikasi secara terstruktur karena direncanakan dan terarah karena memiliki tujuan yang telah ditetapkan. 2. Komunikasi antar manajer. Komunikasi yang dilakukan antara manajer dengan manajer lainnya adalah salah satu pola komunikasi formal dalam organisasi. Pola komunikasi ini mengandalkan seseorang manajer yang bertugas memanage pekerjaan terhadap karyawannya. Seorang manajer memiliki tugas untuk mengatur strategi dalam suatu organisasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Seorang manajer akan diminta pertanggungjawabannya atas segala pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya maupun bawahannya karyawan. Manajer berkewajiban untuk membuat perencanaan kerja yang kemudian akan dijalankan oleh karyawannya. Pola komunikasi formal dalam organisasi ini sangat penting untuk mengawasi kinerja karyawannya agar mencapai tujuan dengan kerja yang maksimal. 3. Komunikasi antara karyawan dengan manajer. Komunikasi selanjutnya adalah komunikasi antara karyawan dengan manajer. Komunikasi ini
dapat terjadi dalam diskusi organisasi. Selain itu, komunikasi formal ini juga dapat dilakukan ketika manajer meminta karyawannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang belum terselesaikan dengan baik. Komunikasi formal ini dilakukan dengan bahasa yang baik. Keterbatasan dalam komunikasi formal terbagi 10 jenis, yaitu 1. Keterbatasan untuk masuk ke dalam proses. Komunikasi formal memberikan batasan terutama kepada para karyawan dan staf yang berada pada bagian terbawah dari struktur organisasi instansi sebagaimana proses komunikasi dalam organisasi. 2. Banyak jalur yang harus dilalui. Dalam sebuah instansi tentunya komunikasi dijalin intensif hanya antar sesama bagian. Dalam komunikasi formal, untuk dapat melakukannya kita harus melewati beberapa jalur. Misalnya, untuk bertemu dengan direktur dalam rangka menyerahkan laporan, maka kita harus menghadap kepala bagian terlebih dahulu sebagaimana komunikasi organisasi. 3. Alur pemberian gagasan yang rumit. Pembatasan dalam komunikasi formal juga terletak pada pemberian gagasan yang rumit, di mana untuk menyalurkan ide membutuhkan forum yang khusus. Bahkan, kita tidak bisa langsung saja menyampaikan ide tanpa melalui forum. Sebab ada bagian yang memang bertugas dalam memberikan gagasan terbaru pada perusahaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa untuk memberikan gagasan pun relatif rumit dan sulit. Maka tentu saja inilah yang menjadi salah satu hal mengapa komunikasi formal memiliki banyak keterbatasan. 4. Distorsi pesan. Adanya keterbatasan dalam komunikasi formal tentu dapat menyebabkan terjadinya distorsi pesan, di mana setiap pesan yang mengalir dari atas maupun bawah memungkinkan adanya perubahan terhadap pesan aslinya. Pesan tidak disampaikan secara utuh atau bahkan terdapat bagian yang ditambah atau dikurangi sebagaimana terjadi dalam proses komunikasi efektif. Hal tersebut tidak lain disebabkan karena aliran pesan yang harus mengikuti urutan dari organisasi, sehingga seringkali dapat menyebabkan pesan menjadi tak tersampaikan secara keseluruhan. 5. Berlangsung lambat. Keterbatasan dalam komunikasi formal yang selanjutnya adalah berlangsung dengan lambat. Tentu saja hal ini tidak lain disebabkan oleh proses komunikasi yang berjalan dengan jalur yang panjang, sehingga pada akhirnya komunikasi antara pihak, baik komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas, berlangsung dengan lambat. Sedangkan bagaimana dengan hal yang bersifat urgensi? Tentu saja hal ini dapat menimbulkan permasalahan sendiri. 6. Tidak mengalami kemajuan. Komunikasi formal cenderung tidak mengalami kemajuan dan hanya begitu-begitu saja. Tentu saja hal ini menjadikan bentuk keterbatasan tersendiri sebagai penyebab terjadinya konflik dalam komunikasi, di mana dengan kemajuan zaman dan teknologi pun komunikasi formal seperti berjalan di tempat tanpa kemajuan dan juga tanpa perubahan yang signifikan. 7. Adanya perasaan canggung. Secara umum komunikasi terjalin dari hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup komunikasi formal, maka komunikasi berjalan antara bawahan dan atasan ataupun sebaliknya. Pastinya dalam komunikasi ini seringkali terdapat perasaan canggung yang lebih disebabkan karena adanya batasan atau juga perbedaan rentan jabatan. Biasanya bawahan akan sungkan untuk berkomunikasi secara aktif dengan atasan, sebab tentunya ada perasaan yang membatasi sebagai atasan dan bawahan. 8. Penggunaan bahasa formal. Dalam komunikasi formal, bahasa yang digunakan juga tentu cenderung merupakan bahasa formal sebagai penyebab keberhasilan dalam komunikasi. Sehingga bagi Anda yang terbiasa menggunakan bahasa non-formal atau juga bahasa daerah, pasti akan mengalami kendala.
Kendala inilah yang nantinya akan menjadi sebuah batasan dalam komunikasi yang dilakukan, terutama komunikasi antara bawahan dan atasan yang harus menggunakan bahasa formal. Jika tidak, maka bisa dianggap berlaku tidak sopan. 9. Batasan dalam struktur organisasi. Dalam komunikasi formal, seringkali kita mengalami batasan, terutama disebabkan oleh adanya struktur dalam organisasi. Terlebih lagi, komunikasi ke atas yang bisa dilakukan oleh karyawan kepada atasan juga cenderung sangat jarang dilakukan. Batasan dalam struktur ini yang kemudian dapat menjadikan komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Terlebih lagi, kondisi ini dapat menjadi miskomunikasi jika tidak ditangani dengan serius. 10. Komunikasi ke atas. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di lingkungan yang formal, yakni lingkungan kerja. Semakin besar instansi atau perusahaan yang ditempati, maka komunikasi akan berjalan semakin formal. Sebab hal ini termasuk bagian dalam tindakan disiplin yang harus dilakukan oleh karyawan. Namun, keterbatasan dalam komunikasi formal lebih kepada terjadi saat komunikasi ke atas antara karyawan dan atasan dalam komunikasi kepemimpinan. Itulah 10 keterbatasan dalam komunikasi formal. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.